بشر الذكر عدو والمرجح الغرام نشبعنا كيف جنة ننساها كالأحلام يا ليل بعد ونظلنا عن فارقها الأيام بشر الذكر عدو والمرجح الغرام نشبعنا كيف جنة ننساها كالأحلام يا ليل بعد ونظلنا عن فارقها الأيام. Terusnya halal bihalal ini ketika itu terjadi perperangan politik. Kalau orang sudah perang politik itu begaduh. Kalau kita sudah terlalu fanatiknya luar biasa, sudah begaduh. Saya yakin dan percaya sampai hari ini pun gara-gara politik semalam masih ada yang sakit hati. Padahal nang kono mangan bareng untungan gratis. Awan kene sing bayar. Iku boleh saya gaduh-gaduh. Isik gelut, isik cokol-cokolan. Nah, jadi ketika itu Bung Karno memikirkan bagaimana ini elit-elit politik di negara ini bisa bersatu. Maka dipanggillah seorang ahli agama ketika itu yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Seorang tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama. Kiai, aku mau buat acara ini. Acara apa? Acara bagaimana menyatukan elit-elit politik yang setelah terjadi perperangan politik ini. Setelah dikumpulkan semuanya, acaranya silaturahmi. Tapi kalau silaturahmi ini kan sudah biasa namanya. Bung Karno ini suka membuat istilah baru. Oh begini kata Kiai Wahab, perbuatan saling menjelekkan itu adalah merupakan dosa. Dosa itu adalah merupakan perbuatan haram. Saling membenci, saling memaki adalah dosa. Itu juga perbuatan haram. Maka harus dihalalkan. Nah, ini saja singkat ceritanya kata Kiai Haji Wahab. Acara nantinya kita buat adalah momennya kebetulan Idul Fitri. Idul Fitri itulah pembersihan semuanya. Udah, yang tadinya berbuat dosa, yang tadinya perbuatan haram kita halalkan di Idul Fitri itu. Kita kumpulkan semua elit-elit politik. Jadi halal ketemu dengan yang halal. Maka dia sudah hari itu. Maka terjadilah namanya halal bihalal. Understand? Paham? Jadi nanti kalau ditanya orang, apa itu acara bihalal? Dari mana ibu? Acara apa halal bihalal? Apa itu halal bihalal? Terus nggak usah sen tocon, gue mau bahasa teko, gue kan nggak teko. Jadi mesti nggak usah tekon-tekon. Makanya gue teko lain acara. Kadang-kadang harus capek aku, nanti gak ada yang ngutak gue. Tapi bisa kita jelaskan halal bihalal itu ini loh, ini jagung saja. Kalau aku ngerti pembahasan halal bihalal, aku harus ngerti diri, mau sejak wedang, aku nggak mau di wedang. Tapi aku cerita kan mau contoh, di contoh. Nah iya kan gitu, ya, kalau kita jelaskan itu enak gitu. Ini kalau kita jelaskan tidak kita kering tenggorokan ini sampai garing, yo males ngono. Yo plek koyo iki juga ngono. Lah keceplosan kayak ya Allah ya Rabbi. Bukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan contoh misalnya aku harus cetok. Ya, halal bihalal ini dari bahasa Arab yang artinya halal. Dari bahasa Arab tapi nggak ada di Arab. Orang Arab sendiri nggak paham itu apa halal bihalal. Kau tahu halal bihalal? Mau ibu tanya pun orang yang tamatan Kairo, Mesir, mau dari manapun dia, yang penting masih Jazirah Arab, dia tidak akan tahu dan tidak akan mengenal yang namanya tradisi halal bihalal ini. Itulah luasnya Indonesia ini, beraneka ragam budayanya. Jadi Indonesia ini disatukan karena dia beraneka ragam budaya, dapat bersatu, inilah yang menguatkan sehingga dunia bisa merdeka. Tapi banyak sekarang kita tidak paham sejarah. Ini semua kalau saya tanya ibu masing-masing, kita punya sejarah.
Ibu punya suami, punya sejarah. Bisa kenal, bisa sampai nikah. Ada yang gara-gara jatuh ke paret, ditolong, ada jadi nikah, kenal. Masing-masing. Ada yang kadang-kadang baru pulang dari ladang ketemu, terus jadi, ada itu sejarah. Ada yang ketika lari-lari, ada yang ketika ngutip brondolan ketemu, ada. Jadi nikah, ada yang kejar-kejaran, ada. Ya, perkara kayak India kan masing-masing itu. Yang penting kejar-kejaran. Sampai sekarang ada juga Ustadz kami kejar-kejaran. Oh ada ketika laki payah pulang sampai semua kejar-kejar ada. Cuma saking romantisnya tadi. Makanya kenapa bisa tumbuh itu kebersamaan, karena semuanya perlu sejarah. Maka saya kasih satu konsep kepada kita semua, tak ada rumah tangga itu yang tidak berantem. Aku mau tahu di sini siapalah yang berumah tangga ini yang tak berantem, kecuali dia ya, dia belum berumah tangga nih. Ini masih lajang, masih buka pendaftaran. Nah, banyak, nah, sering-sering dia suruh kemari. Nanti saya yang ngelamarkan nggak apa-apa, ngelamarnya aja. Kalau persiapan lamaran ya tanggung sendiri lah, aku nanggung. Aku senanggung, bagusan aku menesing ngelamar kan. Oh itu ya gitu. Dah. Maka satu kata kuncinya ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi berantem dalam rumah tangga itu hal yang wajar. Satu rumah tangga yang tidak pernah berantem itu kecuali Nabi Adam dan Hawa. Nggak pernah berantem itu. Kenapa? Nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Nabi Adam siapa mertuanya? Pesannya nih. Nenek. Bapak mama ini. Orang pernah berantem. Orang. Maka kalau mau tidak berantem, nggak usah ambil mertua. Kan nggak berantem kan? Itu kata kunci yang pertama kalau nggak mau ribut. Kenapa ributnya dalam rumah tangga diakui rata-rata karena ikut campurnya orang tua dan mertua akan urusan anak, betul? Dia rusak. Kamu sendiri tak ngomong gitu ya? Gue sih ngeyel, wong cinta itu sayang aku mah, baru asano ya, baru ngerti ya. Aku paling ngerti aku yang cocok. Bang ini ngadong itu enggak? Sama mama emang ya, terus ojo balik-balik. Jangan ini, kan lanang mesti usul. Aku jadi lanang nggak tak susu, sorry. Tak biar dia tak ganti gimana? Aku ono. Ibadah kami yang dimuliakan oleh Allah SWT, permasalahan itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga itu gampang mengatasinya. Orang yang nggak pernah berantem di dalam rumah tangga, pertama adalah orang bisu. Kedua-duanya nggak akan pernah berantem. Kenapa itu? Latihan ini. Tidak akan pernah berantem. Jadi kalau ibu mau nggak berantem dengan lakinya, cari yang peka sama bisu. Selesai itu perkara. Atau solusi yang ketiganya, kalau nggak mau berantem dalam rumah tangga, cari yang nggak pandai bahasa awak, bahasa Indonesia, nggak pandai dia. Nggak paham dia bahasa Indonesia, nggak paham dia bahasa orang Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa Batak, nggak paham dia. Selesai di perkara. Taunya dia bahasa Arab aja. Nah itu nggak akan pernah berantem. Kenapa itu repot? Lanang itu bahasa Arab, bahasa Arab, itu kok ngaji nih. Sejarah. Semua kita punya sejarah.
Maka ketika kita ribut, ingat sejarah. Kalau kita rata-rata sudah ingat sejarah, pasti akan balik tumbuh rasa sayang, timbul rasa rindu, timbul rasa akan memelihara. Coba ibu bayangkan, ini kita masih pembukaan belajar sejarahnya karena halal bihalal. Bagaimana kita menguasainya? Kampung Ibus. Ibus ini bahasa apa? Hah? Iya bahasa, pokoknya ini bahasa pohon. Ini bahasa Jawa, bahasa Ibus gak enak. Ibus apa bahasa? Itu nama pohon, cuma diambil dari bahasa Jawa. Kan gitu kan? Ibus pohon. Pohon ibus itu pernah nampak? Yang seperti apa itu pohon ibus itu? Nah, kenapa? Pasti kan punya sejarah orang dulu. Kenapa kampung ini diberikan nama kampung ibus? Hah? Setidaknya kan punya nilai sejarah, kan gitu kan? Makanya diberikanlah nama itu. Contoh kayak kami, Desa Batu Tinggi. Oh iya, Batu Atos. Tinggi itu bandel. Makanya wong-wong kabeh itu atos. Bandel dalam beribadah. Artinya apa dalam beribadah bandel? Getol, giat. Mau apapun pekerjaan tinggalkan ibadah. Punya sejarah, harapannya ini menjadi satu kunci keberkahan yang datang dari Allah. Maka saya katakan kenapa generasi itu kurang mencintai desanya masing-masing, karena nggak kenal sejarah. Maka kita sebagai orang tua harus kenalkan itu sejarah. Sejarah. Saya punya ayah, mungkin nggak ada lah yang niru. Sejarah saya itu lahir, ikut diganjel batu. Iya. Bapakku isih golek bayam, kangkung arek didol. Mamaku wis arek nglahirke aku, bidan orang yang sing golek dukun bayu. Diganjel iki ben supaya gangster bayu. Kok iso Ustaz ngerti? Karena digawe nang buku, ditulis kabeh. Itu kebiasaan orang tua saya, makanya ada satu lemari itu khusus menceritakan bagaimana keluarga itu lahir. Ada yang niru demikian kira-kira. Oh, kakek masih ada kan? Tanggal sekian aku undangan di sekian, tanggal sekian istriku melahirkan begini-gini. Awak ora cuma catatan undangan di sekian, nanggo isi polan sekian. Beriku tok, tanggalnya waktunya nggak enak. Dan sampai sekarang ayah saya katakan kalau kaca itu nama-nama yang dilewati jalannya selalu catat. Kecamatan ini, kabupaten ini. Boleh sama dia. Makanya dia kemana-mana itu selalu bawa catatan. Awak enggak bawa catatan. Angsuran. Ya, makanya ibunda kami yang memuliakan Allah, sejarah. Maka yang pertama pesan saya adalah cintailah sejarah itu. Kita nggak akan bisa mencintai sejarah halal bihalal ini tanpa kita tahu asal mulanya dari mana. Maka orang yang mengatakan halal bihalal bid'ah tidak termasuk ajaran daripada agama, tidak termasuk diajarkan oleh Rasulullah, benar secara tidak langsungnya, tapi secara hakikatnya di dalam halal bihalal itu ada ajaran agama. Ada perintahnya, mana kita semua tidak ada yang bisa mendatangi satu persatu. Tak tekon riko masing-masing lagi. Ekor susu. Aneh ketok. Biasa. Ibu satu dusun nggak sama kakek? Satu dusun. Ibu yang dituakan siapa di kampung ini? Paling dituakan kakek. Anaknya sopo ini.
Iku ngode ya mulai anak itu lah kira-kira wis setengah jam kuwi lewat-lewat ae. So aku yakin tuh balik kuwi di rumah luai ya. Dan ibu yang paling dituakan kakek. Udah kakek banyak berbuat di desa ini, betul nggak? Apakah semua sudah datang ke rumah kakek waktu Idul Fitri? Aku main tembak, wae kayak lagi. Belum. Kenapa nggak sempat? Sibuk. Kita masing-masing punya orang tua, eneng sing mudi, eneng sing balik kampung. Tamu oke, anak-anakku oke, aku duwe cucu juga orang sempet. Lek sampai Idul Fitri, sampai hari selesai itu nggak sempet. Ojo iku Pak Ustaz, aku ambil bojo kadang-kadang nggak sempet. Iku wis wong paling parah itu. Eneng model ngono, eneng teko wonge teko lah wis ketok aku iki. Sing ngerti ya. Padahal yang disuruh ibu, ya, Nabi itu ketika akan khutbah Idul Fitri, beliau naik ke tangga. Ketika beliau naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Ketika naik tangga kedua, Rasulullah mengatakan amin. Ketika naik ke tangga ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Sahabat heran. Ini tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada mendung, tidak ada gerimis. Kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin? Maka ketika turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali? Padahal tidak ada yang berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah ketika itu berkata, wahai sahabatku, tidakkah kalian tahu ketika aku akan naik ke atas mimbar di tangga pertama, datang malaikat Jibril kepadaku. Malaikat Jibril memintaku untuk mengaminkan doa. Malaikat Jibril tercipta dari apa? Dari cahaya. Malaikat Jibril punya nafsu nggak? Malaikat punya nafsu nggak? Enggak. Kalau malaikat punya nafsu kacau itu. Kacau. Kenapa? Ada malaikat yang senantiasa menyertai kita, mencatat perbuatan amal kebaikan kita. Riko nguyu dicatat, riko ngising dicatat, riko mandi dicatat, sesuai nggak adabnya. Itu malaikat mencatat, sampai-sampai kalau kita melaksanakan perjalanan jauh mampir ke masjid, malaikat itu ada nyatet, oh mampir di masjid, gitu loh. Oh nak kamar mandi nih, catat. Oh temen ya, oh bermuyut tok. Ini model ngono enak. Kejadian kan sering ngono kan. Padahal bukan geleng Pertamina, masjid bukan tempat nguyuh. Makanya aku terus terang paling palak ndelok manusia koyok ini. Padahal bisa saja dia singgah ngambil wudhu, setelah buang air dia sholat apa lo? Belum masuk waktu duha kok, belum masuk waktu zuhur kok. Loh, bisa saja pertama dia sholat sunnah selesai wudhu, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid udah selesai keluar lagi. Ya, pertolak yang ngomong kurmuyut tok, malaikat kan bingung. Tapi dia nggak bisa marah, kenapa? Nggak punya nafsu. Tugas dia ya, bisa memang ngono capek, enggak. Sudah pasrah. Makanya wong sing pasrah itu beda nafsu nih. Kan ini model-model wong pasrah lah, bosku. Itu wes remeh, wes mulai berkurang nafsu. Makanya maklum. Iblis punya nafsu nggak? Ayo. Punya. Setan punya. Jin punya. Kalau jin nggak punya nafsu lah, tuyul itu kok bisa jemur duit? Orang yang masih mau ngambil kan berarti punya nafsu. Cuma kan heran duitnya awak hilang, kenapa orang bang nggak hilang duit? Coba, kenapa nggak gelem tuyul?
Ngerti deh jawabannya apa? Kenapa tuyul gak gelem nyolong duit nang bank? Hah? Oh, enggak kami sujon. Oh, tuyulnya masih pernah ngomong. Oh, orang kenapa? Tuyul itu tahu. Kenapa di bank itu bukan duit sendiri, duit orang banyak. Tuyul nggak mau ngambil duit orang banyak. Nggak mau dia ngambil, makanya awak heran di negara ini masih ada duitnya orang banyak, masyarakat masih mau ngambil. Nah ini berarti kan lebih parah daripada tuyul ini. Iya kan? Jadi sebut. Itu lebih parah kok tuyul itu laki-laki. Tuyul nggak mau dia ngambil di bank. Kenapa? Milik orang banyak. Maka kalau ada orang yang masih mau mengambil tempatnya orang banyak, itu lebih parah kok tuyul. Gue impak, militi wong atau teh. Di jiwa kan beda ini. Nah, berarti lebih parah kok tuyul. Berarti sudah sih gundul, tapi gundul ini. Guys, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat. Apa doanya malaikat yang diaminkan Rasulullah? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah dari umat Nabi Muhammad selama 1 Ramadan penuh kalau dia belum meminta maaf kepada orang tua. Orang yang tua itu ada 3 yang dituakan. Pertama karena ilmunya, yang kedua karena usianya, yang ketiga karena jabatan. Dia punya jabatan, muda pun ibu punya kepala desa pasti dipanggil bapak. Nggak pernah walaupun isi mampir, mampir wanita loh. Orang, kenapa usia? Di kepala desa. Orang yang masih muda, dia punya ilmunya. Pasti panggilnya bapak. Kenapa dipanggil? Karena ilmunya banyak. Dituakan dia karena ilmunya. Ada orang yang dipanggil bapak, dituakan karena usianya. Karena memang sudah usianya itu di atas kita. Maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Didoakan malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Amin. Bayangkan, yang doa yang nggak pernah berbuat dosa, yang doa malaikat nggak pernah buat dosa, nggak pernah punya nafsu, kira-kira doanya kabul nggak? Kabul. Doanya awal burung tentu ya. Kalau ku bilang maaf, izin maaf saya ibu, lebih makbul doanya anak-anak itu. Makanya jangan sepilih, ada anak-anak dulu kita baru datang. Ini kadang-kadang jadi kebiasaan yang awak yang udah sebaya, yang tua-tua, yang sudah balik, awak salam, yang anak-anak lewat, ya si anak-anak. Jangan sepilih. Bisa jadi doa itu kenapa? Mereka ini belum ada dosa. Makanya saya katakan ibu kalau ada anaknya yang bandel, udah, yang sering berbuat salah, jangan pernah dimaki-maki. Ucapan ibu itu langsung tembus ke arsy. Ucapan ibu itu langsung diterima oleh Allah. Iki anak bandel, memang gue anak kurang ngajar nih anak, petek gue. Jadi ya petek anak. Walaupun nggak berubah, tapi setidaknya kelakuannya manjati omanin wong. Makanya kalau ada anak bandel, sebutkan yang baik-baik. Memang kau ya anak soleha kau ya, jadi kau nanti mati kau, jadi kau imam di Makkah. Jadi itu boleh malah, boleh, tapi tetap yang keluar itu dari lisan, kata-kata dan ucapan yang baik. Ya, dirubah itu dari sekarang. Ya, dikabulkan oleh Allah. Yang mendoakan orang yang tidak punya dosa, yang mengaminkan orang yang disayang. Rasulullah, amin kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, inilah doa yang pertama malaikat Jibril yang aku aminkan. Maka kewajiban kita di hari raya Idul Fitri, orang banyak berpikir, orang banyak menjalankan mudik, semua dibawanya ketika mudik. Apa yang nggak dibungkus? Jauh pun dikejar, dipala-palai. Seminggu besok udah lebaran, pasti punya persiapan dari mulai duit, bekal apa yang mau dibawa-bawa.
bukan karena mau jalan-jalannya, tapi pengennya ketemu orang tuanya. Walaupun orang tuanya, maaf cakap saya, sudah di alam kubur pun itu tetap rasa kepengennya, pengen dijumpai. Makanya ketika malam Idul Fitri banyak orang yang nggak bisa pulang, itu hatinya menangis melihat orang yang berkumpul. Begitu jatuhnya maghrib, begitu matahari tenggelam, mulai terdengar suara takbir, mereka pun yang tak bisa pulang, yang berada di jiran tetangga, yang berada di Malaysia, orang tuanya sibuk mereka menelpon, sibuk mereka menanyakan kabar. Kenapa? Karena harapannya bisa ketemu dengan orang tua. Makanya dia kejar, mereka kejar itu mudik jauh-jauh, pulang kampung. Maka saya katakan tadi, kita di sini punya orang tua. Sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maka yang harus kita lakukan adalah kumpulkan orang kita. Pertama suami kita, duduk dengan suami kita, minta izin dulu kepada suami. Itulah tugas seorang istri sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kira-kira semalam itu enggak ini? Ada yang melakukan demikian. Sebelum sholat, Ustaz, kami sudah minal aidin wal faizin dulu. Suamiku duduk, aku duduk, anak-anakku kumpulkan yang datang. Nah, baru salam-salaman kami, baru kami ambil wudhu, baru kami berangkat sholat. Ada yang demikian. Ada yang sudah selesai sholat. Ada. Jadi yang betul mana? Dua-dua betul. Dua-dua boleh, tapi yang terafdolnya adalah sebelum berangkat sholat meminta maaf dulu kepada suami. Anak dulu kepada orang tua, baru kita. Pertama duduk suami, kita sebagai istri. Kang, aku jalur maaf, jalur sini Kang ya, aku gue salah, ini, bla 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 bla. Iya, selesai. Yang kedua, siapa setelah keluarga kita? Yang pertama sekali harus ibu datangi adalah mertua dari suami, orang tua dari suami. Kalau itu dekat, kalau lebih dekat ayah ma'awah walaupun perempuan itu dulu. Kenapa? Karena mertua sebagai ayah dan orang tua dari suami kita itu dituakan. Maka bukan berarti harus bersifat adilnya di sini. Kami kan wis wong kondisi, lagi wong pulang di sini. Enggak begitu. Syariat yang mengajarkan demikian. Ini bukan perkara adil tidak adilnya. Perkaranya adalah ada. Maka datangi dulu ayah dan ibu dari suami kita, baru ke tempat orang tua kita sendiri. Ajak suami. Kalau suami orang tuanya itu tidak jauh, tapi kalau jauh pula, Ustaz, mertuaku nang Aceh, mama bapakku nang kene, aku nang Aceh, listrik ku balik rene. Oh, enggak juga. Kene listrik baru nang Aceh. Kondisinya dulu. Ustaz, orang tuaku dua-dua dekat. Ya udah, enak lah, tinggal mana duluan yang laki-laki duluan, enggak yang perempuan. Selesai. Ini kadang-kadang ada ibu izin maaf saya, sholat di Idul Fitri sudah berangkat dia. Begitu sholat pulang. Terus sekarang ayo kita gue tahu kita dulur-dulur kita, wis keliling satu harian. Wis balik, begitu balik itu antrinya tidak aku wis ya itu ngambil itu. Oh dong lah, karena wis kan izinnya ngopok kan, lalu lewat lah. Suaminya malas berantem, cuman udah dia gondok. Ya sekarang pula hatimu kuno. Ini tidak baik. Kenapa? Karena yang dicari adalah keriduan suami terlebih dahulu. Kejar tuh. Maka hati-hati, banyak Ramadan semalam yang gagal, banyak Ramadan semalam yang hanya habis. Tengok. Ada satu riwayat katakan begini, ketika malam Idul Fitri, itu Raja Iblis laknatullah menjerit sejadi-jadinya menangis. Sampai jin dan para dedengkot-dedengkot yang lainnya setan datang kepada Raja Iblis bertanya, wahai Raja kami, wahai junjungan kami Iblis, apa yang membuatmu menangis? Bagaimana aku tidak menangis?
ketika jatuhnya 1 Syawal, ketika matahari tenggelam, masuknya 1 Syawal, azan maghrib berkumandang, semua dosa anak Nabi Adam, cucunya umat Nabi Muhammad, diampunkan dosanya oleh Allah. Makanya disebut fitri, bersih, suci, balik ke nol lagi. Sama kayak ibu isi minyak di SPBU, kita mulai dari. Tapi banyak yang ketika malam Idul Fitri berbuat dosa, seolah-olah lepas dari penjara. Hore, aku bebas, 1 bulan aku sudah dikurung. Banyak yang minum, banyak yang berbuat maksiat, sampai yang takbiran pun Pak, banyak yang maksiat. Tuh, bisa Ustaz takbiran maksiat banyak. Mobil gede, kan musim tuh mobil-mobil di aler itu yang gede-gede itu, udah musik takbiran plus musiknya DJ. Allahu Akbar. Ada nggak gitu? Ini haram, tidak boleh. Makanya aku heran kenapa di tempat kita ini banyak pembiaran yang begini. Kenapa dibiarkan? Bung Hatta, orang yang pertama sekali mencetuskan kalimat takbir untuk membangkitkan semangat pemuda dan pemudi itu menggaungkan kalimat takbir. Makanya ketika kita sholat, kalau kita ambil pelajaran fikihnya, pertama sekali sholat akan dimulai dengan takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, sah ibu mau ngapa-ngapain sah. Bilal udah komat, la ilaha illallah, kalau itu belum takbiratul ihram. Jadi teringat ini wes ngangkat iki wes sabur. Jadi teringat iki. Kalau cerita sah, belum membatalkan sholat. Hari ngombe pun riko oleh. Hari ngentek lontong nang kono pun oleh. Gak batal Ustaz, orang. Tapi kalau ibu sudah melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak boleh mengapai lagi selain daripada bacaan sholat. Kenapa kita sudah masuk kepada ruku? Kata boleh. Setelah takbiratul ihram dikonsumsi jadi tiap. Akan sudah, jangankan itu. Makmum mendahului takbiratul ihram imam haram hukumnya. Imam urung siap itu. Nah, tak masuk ke sikit iki. Allah, mau imam ya kan? Awal sini. Nah. Imam urung siap. Batal sholatnya makmum. Dihukumi haram takbiratul ihram. Maka wajib dia pulang. Maka biarkan imam dulu, nanti sopir itu ngarep, nggak pernah sopir itu buri. Sopir orang siap, jadi kau cari siap di siap. Sopir orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siap. Ada nggak? Ada. Makanya beda orang yang abid dengan orang yang alim. Abid itu orang yang ahli ibadah, kerjanya ibadah tapi nggak punya ilmu, beda. Dengan yang orang alim, orang ahli ilmu, ibadah dengan ilmu. Sekarang aku tanya ibu udah lama ngaji nggak? Lama lah Ustaz. Semenjak wirid iki, aku yang lihat ngaji Ustaz. Yang manalah takbiratul ihram. Mulai, coba sini. Kau pirang tahun wisan sholat. Ngaji. Aku tak masuk nih, ben keneng ngomong meneng apa. Jadi kalau sekalian yang kejadian, kita nggak bingung, nggak gampang. Yang mana takbiratul ihram itu? Mulai ini. Nah ini aku sempat gimana sama orang itu. Hah? Iya, saya di takbiratul ihram itu. Kan bingung kan? Nah, angkat tangan itu nggak takbiratul ihram.
Angkat tangan itu adalah merupakan gerakan dari takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram itu adalah kalimatnya Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Jadi lah wong sholat pun nggak pakai ngangkat tangan, sah sholati. Kok Jawa cocok? Ayo sholati kawannya. Protes deh ini. Kan? Mentang-mentang lain terus diprotes padahal sah menurut fikih. Ini wong sing sholat Allah. Eneng kan? Eneng. Sah. Wong gerakan tangan itu nggak merupakan rukun. Nggak merupakan syarat. Oleh. Ojo disalahke. Hah? Ya orang. Wong awake gerak ini pun, kira ada gerak ini. Gatel kan? Saya nggak boleh pun ini. Kenapa? Satu gerakan tubuh. Kalau ini kan memulai. Mana tahu dari ini mantan penarik uang. Enggak apa-apa, cuma karena gagak lain kawan ini kan boleh. Macam-macam orang boleh. Yang mau gini ya boleh, yang mau gini ya boleh, yang mau gini boleh, Allah. Boleh, sah. Yang penting kalimat takbirnya. Maka perlu saya ingatkan itu. Banyak orang salah kaprah. Ketika sholat Idul Fitri semalam, ada berapa takbir? Satu rakaat ada berapa? 7. Rakaat kedua ada berapa? 5. 7 tambah 5 12. Itu di luar takbiratul ihram apa sama dengan takbiratul ihram? Mulai kan? Mulai. Iya. 7 itu sudah sama takbiratul ihram atau di luar takbiratul ihram? Berarti jumlahnya ada. Rakaat pertama berarti ada 8. Boleh kita pakai 7 sama takbiratul ihram? Boleh. Berarti kalau 7 sama takbiratul ihram, takbir tambahannya ada 6. Jadi kalaupun imam seandainya lupa dia, namanya budak sholat Pak, setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, wajar namanya manusia, lupa. Padahal dia yang ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kan sholatnya setahun 2 kali. Maka biar supaya nggak lupa, saya ingatkan kembali sebagai yang bertugas sebagai imam. Untuk rakaat pertama kita nantinya 7 takbir. Dan dia sih ingat, kadang-kadang dia masih kali. Wajar, jauhnya laki. Begitu dia salah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum sibuk, subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim, subhanallah. Imamnya lanjut, terus. Sing bener sing di. Imam apa makmum? Imamnya sing bener, makmumnya nggak paham. Kalau sudah masuk kepada rukun, Al-Fatihah termasuk rukun nggak? Rukun, maka tak boleh dibatalkan. Tak boleh masuk kepada rukun yang sebelumnya atau yang setelahnya. Maka lanjut. Nah, wis imam lanjut, itu berarti dari tanggung jawab. 100-200 jamaah sholat Idul Fitri ini sih nanggung. Makanya bayaran sholat Idul Fitri itu larang. Kok kemana ada sih nanggung? Bojong Amerika tidak wani nanggung sholat Idul Fitri, nggak imam Amerika kok. Betul nggak? Iya. Makanya halal bihalal itu adalah melepas ikatan yang terikat, menyatukan yang sudah berurai.
mencairkan sebelum yang cair, termasuk THR yang belum cair. Misalnya itu dicairkan masih ada. Hah? Itu nggak cair ibu, meleleh ibu. Makanya tanggung jawabnya penuh, nggak sembarangan. Contoh Pak Bilal, tanggung jawab beliau penuh. Kalau salah dalam fardu kifayah, sing nanggung itu nggak riko. Sing nanggung itu ya wong iki. Makanya lah nggak Bilal itu jauh klik. Oh itu, usul riko. Nah iya, karena belum tentu keluarganya sendiri mau memandikan. Izin maafnya, belum tentu anaknya sendiri mampu untuk mengistinjakan, tapi orang lain mampu mengistinjakannya. Sampai karena dia kurang yakinnya akan kebersihannya, ditanya lagi, piye wis resik? Ulang lagi. Piye wis resik? Sing neng kuning-kuning sithik. Resik lagi. Tekon 3 kali wis resik piye kira-kira? Wis mantap dikit. Selesai. Makanya ditanya ketika selesai sholat, apakah jenazah ini dalam keadaan baik-baik? Yang ditanya jenazah itu dalam fardu kifayahnya, bukan yang ditanya apakah jenazah ini selama hidupnya baik. Ayam pulang kerak-kerak ini kok Allah baik. Iya, bingung apa jawab itu? Kadang-kadang ini yang baik. Ngerti nyawa itu. Dia ini ninggal rupanya ketangkep bermaling dipukuli wong. Kan? Wes, tinggal. Wes siap disolatnya ditelepon awak. Apakah jenazah ini selama hidupnya baik? Bingung awak dalam hati. Hati ini ambil perkara nyolong itu. Dengan temen tak omong baik. Yo koyo arek nokoi. Tak omong gak baik yo kejengkalin. Sekarang melakukan. Makanya pertanyaannya, apakah jenazah ini dalam keadaan baik dalam fardu kifayahnya? Karena itu yang sudah disaksikan. Baik, bukan perbuatannya. Siapalah yang tahu perbuatannya selama di dunia? Kita tidak tahu selama hidupnya. Kalau mengikhlaskan akan perbuatannya, jelas kita memaafkannya. Tapi kesaksian kita akan perbuatan di dunia, kalau itu tidak benar, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Persaksian kita. Jadi Ustaz, ini menekon keruti, menang aja. Apakah jenazah ini selama hidupnya baik? Dilahir mengakhir. Kawan ini ya, ibu kami yang dimuliakan oleh Allah. Mas, kenapa Pak? Gak prosok. Oh saya kan? Oke, syukurlah. Hah? Oh, halal bihalal. Iya, aku yang mandu kabeh kan. Jelas ini kita. Jelas capek. Enggak apa-apa iki kuasaku. Nek dari iki wis koyo keluarga aku dhewe. Makanya aku ceplos-ceplos ae ngomongnya. Ora urus sampe aku. Paling aku siap mau njaluk izin. Ya maaf, wis mulai selesai kabeh. Yang orang cair itu dicair kan. Jadi tidak kami dimuliakan oleh Allah. Canda supaya serius lah. Lah kita serius sekali. Engkau metu kok kene pucet kabeh. Coba aku mlebu. Kematian itu menyeramkan. Iki metu kok kene pucet. Sampai omah ditekon nang kok makhluk pucet. Sesuk mati. Ya kan kasihan. Pucetnya pun arek dia mati sesuk mati enggak usah. Arek balik pun ku bojone njaluk enggak usah Pak mati sesuk, masakan sekolah mati. Apa ya? Enggak. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada pokok pembahasan. Jadi yang pertama sekali dalam halal bihalal itu di hari raya Idul Fitri meminta maaflah kepada orang yang kita tuakan. Suami kita, baru orang tua kita ataupun mertua kita. Kalau kita sebagai anak, ya itu dulu. Oh Ustaz, tidak semuanya kita masih punya orang tua Ustaz. Ada orang tua yang sudah tiada. Ada yang orang tua sudah meninggal dunia.
Maka kadang-kadang orang berbondong-bondong setelah sholat Idul Fitri, dia tidak kembali ke rumah langsung, tapi dia menyempatkan jarak. Boleh Ustaz? Boleh. Harus Ustaz? Enggak. Cuman sebagai tanda ingat. Makanya kenapa ingat kita orang ziarah kubur itu selalu nengok ke bawah. Nah, pernah orang ziarah kubur nengok ke atas. Tapi nengok ke bawah. Kenapa? Karena itu tempat kita nantinya. Maka sama halnya kalimat takbir tadi, Allah Maha besar, nggak ada yang besar selain Allah. Kadang-kadang awal udah takbiratul ihram pun Allah ingat kunci kereta tinggal, selalu hilang orang ini, mampus lagi, begitu lagi, selalu lunas, sesuai supaya separuh. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Makanya wajar tadi saya katakan ada orang yang takbirnya itu panjang, dia mendudukkan kalimat Allahu Akbarnya tadi. Memang benar-benar Allah Maha besar. Idul Fitri begitu juga, kalimat takbirnya itu kalimat tambahan, namanya takbir ziyadah, hukumnya sunnah. Jadi kalaupun imam khilaf, imam lupa, tidak usah pala awas ibu. Tapi kan nggak puas Ustaz, tahu sekali sholatnya masuk salah, ya wes gue yang jadi imam, pikirin enak itu. Ngono ae Pak, payah-payah. Aku pernah ngono, Pak, dia yang lo kirim itu, mosok. Begitu angkat takbir langsung Al-Fatihah. Terus imamnya, imam kan lanjut pula wis diomong subhanallah, untuk itu imamnya itu. Lanjutkan dia ini. Oh, yang tahu lah imamnya. Jadi siapa Ustaz? Ya kalian tak omong. Bawa aku kan. Jadi saya itu tak sah sholat. Ya tapi kan nggak puas Ustaz. Perkara nggak puas itu perkara nafsu. Malaikat pun nggak puas nengok ibu. Kenapa? Aku bilang kan, mimpi siti kalian tak omong lah. Baru menang deh ini. Makanya banyak anak-anak di toko Idul Fitri itu prestasi bodoh. Oh iya, anak sampai keliling di kayak hari-kali. Terus ibunya ngacak-ngacak, aman. Ini prestasi bodoh itu. Disimpan mama ini, begitu ditagih kan, ini mah dia entek, ya enggak cuma. Hati-hati kalian anak-anak, investasi bodong itu senang. Tapi yang gue itu termasuk ibu. Semuanya ibu. Bapak nggak pernah, mama itu yang sering. Oh aku jadi korban kok. Ya Allah ya Rabbi. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta maaf kepada orang tua kita yang masih hidup, ketika kita sudah berziarah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita yang perlu lagi didekatkan adalah doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah dari umat Nabi Muhammad yang dia masih belum bercakapan sama jiran tetangganya. Makanya disuruh awak keliling jalan-jalan tetangga itu deket, jalan izin jamaah. Tapi Ustaz, sakit kali hatiku, batok tangan itu digeser Ustaz. Aku nggak ngerasa hati Ustaz, aku sih ngerasa hati Ustaz. Iku hasil keringat bodohku, dia seorang meninggal itu. Ikhlaskan. Berat mengikhlaskan itu. Meminta maaf itu mudah, memaafkan itu belum tentu. Jadi Ustaz cemana? Aku juga masih tahap belajar untuk memaafkan orang, aku bilang. Kenapa? Kadang-kadang awak masih teringat salah orang. Kalau kita sudah ikhlas, itu tidak akan mengingat akan salah orang, tapi kita ingat akan salah sendiri. Coba sekarang kita ingat salah orang lebih banyak, apa salah kita? Ya wes. Maka jangan kita menganggap diri kita ini paling bersih. Jangan menganggap diri kita ini paling suci. Seolah-olah menganggap orang dan besok baru sore ikut ngaji, kembali kali. Jangan. Makanya selalu kejengkel, jangan menganggap remeh orang yang tak ibadah, tapi doakan dia. Jangan remeh kepada orang yang tak pernah ikut wirid. Bisa jadi dia ada kesibukannya, tapi dia doakan dia supaya bisa ikut gabung sama kita. Banyak-banyak mendoakannya, bukan malah mengucilkannya. Jadi kadang-kadang ada uang yang jarang ibadah, begitu ikut, oh pantas panas.
Kenapa? Teko. Terakhir, apa mau ini? Teko salah, nggak teko salah. Wes lah, nggak usah lah. Los, diyakin dari dewi. Terakhir orang malas untuk beribadah, malas orang ikut. Kenapa? Ya gara-gara cangkem mewah mau. Itulah cangkem-cangkem lebaran itu. Jadi memang lebaran deh. Dah, paham ya ibu-ibu? Nah, jadi yang kedua yang saya katakan ini adalah ikat kembali tali persaudaraan sesama kita, jiran tetangga. Apa yang kita jauh-jauh minta maaf, minta izin kepada orang-orang yang jauh di sana, tapi kalau jiran tetangga kita sendiri belum. Itu dulu kenapa? Mati awak, dia yang mengangkatkan terataknya, dia yang masangkan, dia yang mengangkatkan airnya. Bisa jadi orang yang kita benci bisa jadi itu yang menolong ketika kita nanti. Ya iyalah, nggak mau kita ngomong. Aku sakit pengalaman ngono. 2003, 2004 aku jadi bidang rumah ya Pak. SMA aku mandi gitu Pak. Sampai saya orang ngobrol di bakal aku mati juga kok. Aku tentu satu siswa yang mandi. Bumbu pernah dosemer. Dan bumbu pernah mandi dewe kan bisa jadi. Iso yang belum laut aku mati kan mandi dewe. Kan ya harus mandi gitu sempong laut di sini kan. Tapi harapan kita semua adalah kita semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah pertama, ikatkan kembali tali persaudaraan kita. Baik itu yang satu nasab, yang tidak satu nasab. Yang satu nasab itu namanya silaturahmi. Sila artinya itu tali pengikat. Ikatkan kembali. Ada sanak saudara famili kita yang satu ayah, satu ibu yang kandung dengan kita, maka itu ikatkan kembali. Yang belum, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tidak semua yang hadir di sini mengikat tali silaturahmi. Ada yang ukhuwah Islamiyah, ada yang sini kakak beradik disatukan. Jadi dia itu silaturahmi. Yang tidak abang beradik tapi dia terikat dalam kalimat la ilaha illallah, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan apa yang mengikatnya kalimat la ilaha illallah. Itulah yang mengikat kita. Saya tak kenal, saya tidak satu rahim dengan ibu, tapi kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Disatukan kita oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya muslim yang satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kalau sudah bersaudara, maka satu sakit, satu rasakan. Iki nggak sih sakit rasa nope. Seharusnya kita ada saudara kita yang sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Kita datangi, kita jenguk, kita obati rasa sakit orang tersebut. Jangan kita biarkan. Yang kedua adalah kesimpulannya, ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita manusia yang berakhlak. Jadilah manusia kita yang bertakwa selesai pasca Ramadan. Di Idul Fitri peningkatan amal ibadah. Jangan ibadah itu musiman. Ada Ustaz, ibadah musiman. Ada Ramadan, ramai masjid. Setelah Ramadan, sepi kembali. Masuk Ramadan, ramai orang ngaji. Setelah Ramadan, sunyi orang ngaji. Ini ibadah musiman. Tapi setelah Ramadan, bukan esensinya adalah mengaji apa ibadahnya, tapi istiqomahnya beribadah tersebut. Kalau ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, setelah Ramadan tetap rajin. Ini orang-orang yang berhasil Ramadannya. Maka gampang aja kalau melihat orang itu Ramadannya berhasil apa enggak. Ketika Ramadan rajin, kalau selesai Ramadan dia tambah rajin, berarti berhasil Ramadan. Tapi kalau ketika Ramadan dia rajin, selesai Ramadan malah merorot, berarti Ramadannya gagal. Putih telok-telok TV sampai ngomong ngoco, aku kira-kira berhasil enggak Ramadan. Nah, kalau masih gagal terus naik lagi, terus naik lagi. Karena kita nggak tahu jawabannya adalah kapan kita mudik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah tahu, ketika sudah kita mampu, bakal kita akan tahu kapan mudiknya kepada Allah. Persiapkanlah
bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mengingat kurang lebih 15 menit lagi akan masuk waktu Asyar, jadi kita selesai saya ini kita doa langsung atau doa dulu lah ya, doa dulu baru nanti salam-salaman. Nah jadi nanti mana yang dituakan itu dulu yang disalami, ya kan? Nah kalau saya kan yang paling muda di sini dibanding dia, apa semua saya yang paling muda, ya kan? Jadi nanti saya nyalami duluan. Nah, jadi saya tidak mungkin bersalaman sama ibu juga. Jadi di akhir kata saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ucapan saya ada yang tidak baik, ada yang kasar, karena saya yakin saya adalah makhluk Allah yang kasar, bukan makhluk Allah yang halus. Kalau halus pasti saya pastikan itu nggak nampak saya. Kira-kira saya ini nampak apa enggak? Nah, berarti saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Maka saya minta keridhaan, saya minta mohon dimaafkan di dunia wal akhirat. Sehat-sehat kita semua, usahanya kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, dan terkhusus kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jamil Fatihah.